langkah selanjutnya kita melepas di bagian sistem pengapian pada GL di sebelah kiri ya. Kita lepas agar tidak mengganggu pembongkaran sistem transmisi di bagian crankcase. Nah, kali ini kita tidak belajar di bagian kiri tapi difokus di bagian transmisi untuk yang terakhir ini. Oke, kita lanjut, kita bongkar. Nah, untuk jumlah baut ya, kondisi baut kita nggak usah takut atau ketukar dengan baut yang lain, karena di rumus pemasangan baut yaitu kedalaman 1 cm. Tadi bautnya banyak kok dicampur gitu, nggak apa-apa, ntar kita dengan mengukur kedalaman, jika 1 cm berarti itu sudah pas. Ini bagian spool pengapian. Oke, selanjutnya kita melepas baut magnet ya. Ini ada yang 14, ada yang 12, akan tetapi di bagian pada magnet ini bautnya rata-rata untuk tipe sport itu panjang untuk menghindari terlepas. Ringnya juga tebal, jadi sulit untuk ketukar dengan baut yang lain. Selanjutnya kita menggunakan tracker magnet kode 4 ini ya, untuk GL series semua. Nah, mohon maaf, ini saya pasang lagi, tapi masangnya tidak full ya. Kita beri jeda agar di bagian as pada keruk as tidak lecet. Kita pasang searah jarum jam. Kalau sudah mentok, baut pada tracker kita kencangkan. Kita tahan ya, terlepas ya. Kita kendorkan dan murnya kita tempel juga boleh. Coba perhatikan di sini metode untuk pengencangan lifter tensioner ya, menggunakan GL ini. Ini kalau mornya ditarik dia akan semakin melengkung, makin kencang. Tapi beda dengan tipe GL yang 150 itu sudah pakai stasioner lifter manual atau ditusuk dari samping di tempat di blok silinder. Kalau tipe yang dulu itu masih seperti ini ya, sulit. Nah, tapi jarang kok sekarang motor yang baru menggunakan model penyetelan camchan seperti ini. Kita lepas saja, ini sudah. Langkah selanjutnya yaitu di bagian inti pada engine GL125, yaitu pengecekan pada sistem transmisi. Oke, untuk langkah berikutnya sebelum kita melepas baut crankcase, kita melepas pada bintang gigi persneling, karena di sini itu ada murnya 10 kaitannya dengan apa ya, botol pada pemindahan gigi. Nah, di sini tempatnya. Ini sudah terlepas.
kita membutuhkan obeng min ya. Ini dilepas. Nah, di sini ada sepinya. Di sini ada sepinya. Kita masukkan saja karena rawan hilang ya, dipasang lagi. Sini. Kita pasang saja. Ini agar sepinya tidak hilang, kita amankan di sini saja. Langkah berikutnya yaitu inti pada transmisi. Langkah berikutnya yaitu di pembongkaran transmisi. Di sini ada baut jumlahnya 11. Untuk panjangnya hampir sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh ya, 10, mohon maaf. Ini saya lepas. Kita lepas baut pada crankcase. Kebetulan di sini ada trainer engine CP ya dengan CC 99 atau dengan umur di tahun pembuatannya yaitu tahun 1973 ya, atau K2 ya ini ya. Terus di sini untuk memahami susunan gigi rasio gigi transmisi pada GL ini agak sedikit acak ya, beda dengan C series atau motor Grand, legenda dan sejenisnya. Itu modelnya seperti piramida atau candi, dari kecil sampai bawah itu semakin membesar. Akan tetapi di sini di tipe GL itu susunannya agak sedikit acak. Nah, saya jelaskan ya. Di sini ada gigi nomor 1. Selanjutnya ada gigi nomor 3. Selanjutnya ada gigi nomor 4. Selanjutnya ada gigi nomor 5. Selanjutnya ada gigi yaitu nomor 2. Terus yang sampingnya gigi apa, Pak? Yang sampingnya adalah gigi persneleng. Ketika kita menghidupkan dengan kaki, maka yang terhubung adalah gigi persneleng. Menghubungkan langsung ke kopling, kopling langsung ke bagian kruk as. Jika kita di bagian kickstarter ini kopling kita tekan, maka di sini akan melos. Nah, bentuknya seperti ini susunannya. Jadi kita mulai dari gigi 1, 3, 4, 5, 2 sama kickstarter. Itu ya urutannya ya. Nah, lanjut di langkah motor GL 125 cc untuk di langkah pembongkaran. Nah, di langkah pembongkaran pada sistem transmisi itu alangkah baiknya kita balik ya. Tadi bautnya ada di depan seperti ini. Kita balik crankcase-nya. Di sini ada pengunci baut kickstarter, karena hilang saya ganti untuk sementara. Ini kita lepas. Sebelum kita membongkar crankcase-nya, karena di sini ada backingnya, kita pukul merata agar menghindari kemungkinan besar backingnya pecah. Yes, Pak, skip, Pak. Nah, kita bongkar ya, apakah perpak pecah atau tidak. Tapi ya kemungkinan pasti tetap pecah ya. Tapi kita yang namanya mekanik kan selalu berusaha mengoptimalkan dengan keadaan sebaik mungkin. Kita bongkar.
Prokas kita ambil. Untuk piston nggak usah dilepas ya. Prokas atau bandul ya. Nah, di sini ada transmisinya. Kita lepas. Nah, untuk melepaskan transmisi ini kita lepas dulu as bagian. Nah, kita lepas. Ini ada transmisi motor GL, jadi posisinya itu bolak-balik. Nah, jika teman-teman mengalami rontok atau ketukar, kalian tidak usah khawatir. Begitu sama juga, saya juga tidak hafal tentang urutannya, akan tetapi kita harus punya pedoman yang sama, yaitu jarak ukur antara gigi 1 sampai gigi 5 itu panjangnya sama. Caranya gimana? Kita ambil jangka sorong. Kita dapat memastikan dengan jarak. Pedomannya jaraknya itu, misal ini di bagian gigi 1. Nah, kita kunci. Di sini didapat 92,20 ya, ini ya 20. Nah, ini pada gigi sebelah kita pastikan lagi sama nggak panjangnya. Nah, sama ya. Cara menentukannya seperti ini. Jika ada salah gigi, jika kita ragu-ragu menaruh gigi, kita pastikan dengan jarak. Semua sama. Nah, sama. Jika mengalami gigi yang tertukar, maka panjangnya akan berbeda. Pasti itu berbeda. Tapi kalau di rata-rata panjangnya sama, otomatis kamu sudah menempatkan pada gigi yang sudah tepat. Atau lagi, dari hasil belajar menyusun sistem transmisi, Pak, saya ingin memodifikasi, menyusun gigi, asalkan panjangnya sama, itu boleh-boleh saja. Teman-teman tinggal mengaplikasikan. Ya gitu ya, jadi panjang antara pertarungan gigi primer dan sekunder itu panjangnya semua sama, nggak ada yang berbeda. Nah, ini gigi kecil dan besar, ini pasti sama. Nah, sama, panjangnya sama, diacak pun sama. Ya gitu ya cara menyusun atau kombinasikan dengan gigi motor lain. Kita mau gigi yang mana, misal mau kasih ke Supra, asal lubang asnya sama, jaraknya sama, pasti semua bisa gitu nggih. Jadi silakan kalian menyusun jumlah gigi primer dan sekunder itu berapa perbandingannya. Oke, itu saja dari pemeriksaan transmisi. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan.